Hai, di video kali ini kami akan membahas kembali atau memberikan tutorial bagaimana cara melapor SPT tahunan PPh orang pribadi jenis 1770 bagi wajib pajak bukan pegawai, wira swasta, khusus UMKM yang memiliki omset atau penghasilan kotor di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Sebelumnya kami telah membuat video mengenai tutorial e-form versi PDF, tetapi karena ada perubahan peraturan dari PP nomor 23 tahun 2018 menjadi PP nomor 55 tahun 2022, maka ada sedikit perbedaan dalam pengisian SPT dan sedikit perbedaan sistem requirement dari e-form PDF versi sebelumnya. Perbedaannya apa saja? Stay tune, nanti akan kita bahas secara lengkap. Sebelum kita lanjut ke langkah pengisian, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Di antaranya adalah rekapitulasi penghasilan bruto atau omset dalam setahun. File Excel rekapitulasi ini kami share dan bisa Anda download. Silakan cek link yang ada pada kolom deskripsi. Kemudian, daftar harta dan hutang kondisi akhir tahun, daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan yang ada pada kartu keluarga Anda. Lalu, tentu saja Anda harus menyiapkan laptop atau komputer. Untuk e-form versi PDF tahun ini, dibutuhkan komputer atau laptop dengan operating system minimal Windows 10 dan tentu saja terhubung dengan koneksi internet. Pengisian e-form ini tidak bisa dilakukan dengan handphone seperti halnya pengisian SPT melalui e-filing. Dan yang terakhir, pastikan Anda sudah tahu password akun DJP online Anda, atau jika lupa, minimal Anda sudah memegang e-fin. Jika data yang diperlukan sudah ada, kopi sudah tersedia, bebas dari gangguan ajakan mabar Mobile Legends, dan tentu saja sudah subscribe channel kami, maka langsung saja, selamat datang di Funtex. Dan, oke, mari kita mulai. Baik, pertama kali kita buka browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Kali ini kami menggunakan Firefox. Pada URL bar, ketik djponline.pajak.go.id, maka akan muncul tampilan login DJP Online seperti ini. Lanjut ke kotak login, silakan login menggunakan NPWP, password DJP Online, dan isi kode keamanan. Jika Anda belum pernah login atau daftar, silakan klik daftar di sini terlebih dahulu. Jika Anda lupa password, silakan klik lupa kata sandi di sini. Video mengenai cara daftar, lupa password, dan ganti email sudah kami bahas di video yang ini. Kali ini, kami anggap kita sudah daftar dan berhasil login di DJP Online. Setelah NPWP, password dan kode keamanan diisi dengan benar, klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul error seperti ini, refresh saja dan ulangi langkah login seperti sebelumnya. Dan jika sudah berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa tab menu di bagian atas, yaitu informasi, profile, bayar, lapor, dan layanan. Karena pada dasarnya, DJP Online ini merupakan platform resmi Direktorat Jenderal Pajak yang diperuntukkan tidak hanya untuk lapor SPT, bisa juga untuk layanan pembayaran pajak online atau e-billing, dan berbagai layanan permohonan lainnya. Karena sekarang kita akan mulai lapor, pilih tab menu lapor di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa pilihan ikon layanan, kita pilih e-form yang ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 tab menu bagian atas, yaitu arsip, buat SPT, dan unduh Adobe PDF Reader. Arsip adalah menu histori SPT yang sudah pernah kita laporkan di tahun-tahun sebelumnya dengan e-form. Jika di tahun sebelumnya belum pernah lapor SPT dengan e-form, maka tampilan arsip ini akan kosong seperti ini. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan pada awal pengisian e-form versi terbaru ini adalah diperlukan komputer atau laptop dengan sistem operasi minimal Windows 10 untuk submit SPT. Tapi, jika hanya untuk pengisian, Windows versi di bawah 10 masih tetap bisa digunakan.
Untuk mengetahui sistem operasi atau OS Windows komputer atau laptop Anda versi berapa, silakan cek pada Explorer, pilih My Computer atau This PC seperti ini. Lalu klik kanan, pilih Properties, maka versi Windows komputer Anda akan muncul pada bagian ini. Oke, selanjutnya, hal penting lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah kita harus menginstal program atau aplikasi Adobe PDF Reader versi terbaru. Meskipun pada komputer Anda atau laptop Anda sudah ada aplikasi PDF Reader, kami rekomendasikan untuk menginstal ulang aplikasi Adobe PDF Reader versi terbaru. Cara installnya adalah kembali ke menu iForm tadi, lalu silakan menuju tab menu unduh PDF Reader di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik Adobe Acrobat Reader DC di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pertama kita pilih sistem operasi atau operating system di sini. Kami pilih Windows 10. Lalu pada bagian language atau bahasa, kami pilih English. Dan untuk version, pilih di bagian ini. Meskipun komputer Anda versi 64 bit, tapi untuk pengisian iForm ini menggunakan versi 32 bit. Setelah ketiga pilihan tersebut diisi, maka akan aktif tombol download biru di sini. Sebelum klik download ini, cek pada bagian bawah pada bagian cek warna biru di sini. Jika ingin sekalian install antivirus McAfee, silakan cek. Jika tidak, silakan uncheck. Kami memilih untuk tidak install, maka uncheck di sini, lalu klik download Acrobat Reader pada tombol biru di sini. Maka akan muncul tampilan proses download dan tunggu sampai proses download selesai. Jika proses download selesai, silakan cek pada folder download dan cari file aplikasi seperti ini. Kita lakukan install aplikasi dengan klik 2 kali, maka proses install berjalan dan tunggu sampai proses selesai dan berhasil seperti ini. Dan klik finish, maka Adobe Reader sudah berhasil terinstall pada komputer atau laptop Anda. Pastikan Adobe Reader yang terinstall sudah benar versi 32 bit, bisa dilihat pada bagian ini. Proses ini hanya dilakukan sekali saja jika komputer atau laptop Anda belum terinstall Adobe Acrobat Reader PDF versi terbaru. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kembali ke tampilan DJP Online. Jika terlogout dengan sendirinya, silakan login ulang kembali dan kembali menuju menu lapor iForm. Pilih menu buat SPT, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih iya. Maka akan muncul tombol kuning iForm SPT tahunan orang pribadi formulir 1770 seperti ini. Jika memilih tidak, berarti Anda adalah seorang pegawai dan nanti akan muncul pilihan iForm 1770S dan 1770SS. Klik tombol iForm SPT tahunan orang pribadi formulir 1770, maka akan muncul halaman baru data formulir 1770 seperti ini. Lalu kita isi tahun pajak 2022 dan normal. Pembetulan diisi jika kita ingin membetulkan SPT tahun pajak yang sama dan yang sudah kita kirim atau kita laporkan. Untuk media pengiriman token, bisa pilih email atau nomor handphone. Kali ini kami pilih email. Lalu pilih kirim permintaan, maka akan muncul tampilan proses beberapa detik dan tunggu sampai muncul tampilan sukses seperti ini. Selanjutnya, kita cari file iForm yang telah terdownload di bagian pojok kanan atas di sini. Jika tidak ada, coba cari file iForm yang sudah terdownload di folder download. Tampilan filenya kurang lebih seperti ini. Untuk membuka file PDF ini, klik kanan file terlebih dahulu, pilih Open With, dan pilih Adobe Acrobat Reader. Maka iForm akan terbuka pada aplikasi Adobe Reader. Beberapa teman yang mendownload file iForm ini secara sistem otomatis terbuka di browser Firefox atau Chrome. iForm memang tetap bisa dibuka, tetapi tidak bisa dilakukan proses pengisian. Oleh karena itu, proses membuka file iForm ini dilakukan dengan proses membuka seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, sampai di sini kita sudah siap mengisi SPT iForm 1770 dengan tampilan seperti ini. Tampilan yang muncul pertama kali adalah Form 1770 lampiran 4, yaitu bagian harta, hutang, dan susunan tanggungan keluarga. Pertama, kita pilih dulu pencatatan pada pojok kanan atas di sini. Terus lanjut ke bagian harta. Bagian harta wajib diisi, tidak bisa dikosongkan. Jika kosong, maka akan ada kolom berwarna merah. Setiap ada kolom merah pada iForm ini wajib diisi dan tidak bisa dikosongkan. Jika kolom masih ada yang berwarna merah, kita tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya.
Pada bagian kode harta, klik tombol segitiga yang ini, maka akan muncul berbagai jenis harta. Pilih yang paling sesuai dengan harta yang Anda miliki. Contoh, kami isi sepeda motor. Ketika salah satu harta dipilih, maka warna merah pada kolom merah akan hilang. Lanjut, kita isi kolom nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Contohnya seperti ini, sampai warna merah hilang di semua kolom. Jika ingin menambah harta yang lain, silakan klik tombol tambah di sini dan lakukan langkah yang sama dengan langkah pengisian pertama tadi. Pastikan harta yang diisi adalah harta yang diperoleh atau yang dibeli pada tahun 2022 atau sebelum tahun 2023. Jika harta yang diperoleh pada tahun 2023, kita laporkan pada SPT tahun pajak 2023 tahun depan. Jika ada kesalahan atau kelebihan mengisi harta, kita bisa lakukan penghapusan dengan cara memilih harta yang ingin dihapus, lalu klik tombol hapus di sini. Selanjutnya, kita ke bagian hutang. Beda dengan harta, hutang bisa dikosongkan jika memang tidak ada. Tapi jika ada, kita bisa mengisi hutang yang kita miliki dengan mengklik tombol tambah di sini. Pilih tombol segitiga di sini, maka akan muncul jenis hutang yang dimiliki. Pilih yang sesuai, contoh kami pilih yang ini. Lalu, lanjut isi bagian nama pemberi, alamat, tahun, dan jumlah pinjaman. Mari kita isi contoh seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah pinjaman. Jumlah yang diisi adalah jumlah sisa hutang per 31 Desember 2022, bukan jumlah pinjaman di awal mulai meminjam. Sama dengan pengisian harta, jika ada kesalahan atau kelebihan mengisi hutang, kita bisa lakukan penghapusan dengan cara memilih hutang yang ingin dihapus, lalu klik hapus di sini. Lanjut ke bagian daftar susunan anggota keluarga. Klik tombol tambah di sini dengan memulai mengisi. Jika sudah berkeluarga, silakan isi nama, nik, hubungan, dan pekerjaan keluarga Anda. Untuk anak, isi anak yang lahir tanggal 1 Januari 2022 atau sebelumnya. Jika lahir setelah tanggal 1 Januari 2022, kita bisa laporkan pada SPT tahun depan. Data ini ada pada kartu keluarga yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Jika Anda masih single, bagian ini bisa dikosongkan. Tetapi jika single dan menanggung orang tua, nama orang tua bisa diinput di sini. Sama seperti pengisian harta hutang, jika ada kesalahan atau kelebihan mengisi daftar keluarga, kita bisa melakukan penghapusan dengan cara memilih nama yang ingin dihapus, lalu klik tombol hapus di sini. Kita sudah selesai mengisi form 1770 lampiran 4. Pastikan tidak ada kolom berwarna merah, lalu kita bisa lanjut dengan mengklik tombol selanjutnya di sini. Maka kita akan lanjut ke form 1770 lampiran 3 dengan tampilan seperti ini. Pada lampiran bagian 3 ini, kita bisa mengisi berbagai sumber penghasilan yang kita miliki. Di antaranya adalah penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, ada banyak jenis penghasilan yang bisa kita isi pada formulir ini. Tentu saja, tidak semua harus diisi, isi saja yang memang menjadi sumber penghasilan Anda. Contoh, jika ada bunga tabungan deposito dari bank atau memperoleh penghasilan dari menyewakan tanah atau rumah, maka bisa diisikan seperti ini. Tapi yang harus diisi adalah pada bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final, nomor 16, yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final, PP 23 atau PP 55. Bagian ini adalah jenis penghasilan kotor atau omset dari usaha yang dijalankan dan dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Sedikit info, untuk tahun pajak 2022, jika omset Anda kurang dari 500 juta dalam setahun, Anda tidak ada kewajiban membayar PPh final 0,5% ini. Anda baru membayar PPh final 0,5% jika omset Anda sudah mencapai 500 juta sampai kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Mengenai info ini, sudah kami jelaskan dalam video yang ini. Jika ada waktu, silakan dicek. Meskipun penghasilan Anda di bawah 500 juta dan tidak wajib membayar pajak, Anda tetap wajib melaporkan omset Anda per bulan pada formulir ini. Oke, mari kita isi dengan cek atau centang kotak kecil yang ini, maka akan ada tombol PP23 atau PP55 yang aktif di bagian atas di sini. Klik tombol tersebut dan akan muncul tampilan daftar penghasilan bruto seperti ini. Pertama, kita perhatikan kolom yang ada warna merah pada bagian alamat dan pilihan di bagian bawah di sini. Kita isi alamat terlebih dahulu sampai warna merah hilang seperti ini. Lalu pilih ya pada bagian yang ini.
Selanjutnya, kita mulai mengisi omset kita per bulan dari Januari sampai Desember dengan pilih tombol tambah di sini. Silakan isi NPWP, masa pajak, alamat, peredaran bruto, dan PPh final yang dibayar. E-form versi lama, bagian PPh final otomatis terisi by sistem sebesar 0,5% dari omset. Tapi pada versi ini, kita isi PPh final yang dibayar dengan input sendiri. Isi saja 0 jika penghasilan bruto Anda dalam setahun kurang dari 500 juta. Lengkapi mengisi satu baris untuk 1 bulan, baru kita bisa menambah baris untuk bulan selanjutnya. Oke, silakan diisi kira-kira contohnya seperti ini. Pastikan tidak ada kolom yang berwarna merah. Untuk masa pajak November dan Desember, kita bisa lihat di halaman berikutnya. Kita bisa lihat dengan mengklik tombol Next di sini. Pastikan juga di bagian bawah, jika jumlah seluruh omset Anda di bawah 500 juta, maka PPh final yang dibayar pada bagian ini adalah 0. Oke, jika sudah, kita lanjut dengan klik tombol selanjutnya di sini. Maka kita masuk ke bagian lampiran 1770 lampiran 2, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Bagian ini hanya diisi jika Anda memiliki bukti potong pajak jika bertransaksi dengan pihak lain. Misal, contohnya Anda sebagai rekanan bendahara pemerintah atau sekolah. Bagian ini diisi sesuai bukti potong PPh yang Anda terima. Tapi jika tidak ada, bagian ini bisa dikosongkan saja. Kita lanjut dengan mengklik tombol selanjutnya di sini. Maka kita akan ke formulir 17701 lampiran 1, yaitu perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerja bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan tampilan seperti ini. Bagian ini bisa kita lewati karena formulir ini diisi bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan, yaitu memiliki omset atau penghasilan kotor 4,8 miliar atau lebih dalam setahun. Kita langsung saja ke langkah selanjutnya dengan pilih selanjutnya di sini. Maka kita ke formulir 17701 lampiran 2 dengan tampilan seperti ini. Formulir bagian B yang ini diisi bagi wajib pajak yang bersumber penghasilan dari pekerja bebas seperti dokter, pengacara, notaris, dan lainnya yang menghitung penghasilan netonya menggunakan norma. Pengisian SPT 1770 bagi Anda yang menjalankan pekerjaan bebas seperti dokter atau agen asuransi sudah kami jelaskan pada video ini. Lalu, formulir bagian C diisi jika Anda juga memperoleh penghasilan sebagai pegawai atau karyawan. Dan pada bagian D, diisi jika ada penghasilan lain selain usaha, pekerjaan bebas, dan gaji sebagai pegawai atau karyawan. Oke, kami anggap penghasilan hanya dari usaha UMKM, kita bisa kosongkan formulir ini dan klik selanjutnya di sini. Maka kita masuk formulir induk SPT 1770 dengan tampilan seperti ini. Kita perhatikan kolom yang berwarna merah, kita wajib isi, yaitu pada kolom nomor telepon dan tanggal pada bagian bawah. Untuk bagian jenis usaha atau pekerja bebas, kita tidak bisa mengubah isian tersebut karena isian tersebut sesuai dengan KLU saat kita daftar NPWP. Jika kita ingin mengubah jenis usaha kita harus melakukan perubahan ke KPP terdaftar. Oke, kita isi saja nomor telepon di sini dan tanggal di bagian bawah sampai tanda merah hilang seperti ini. Lalu, untuk bagian penghasilan tidak kena pajak, sesuaikan dengan jumlah tanggungan yang kita input sebelumnya. Misal, contohnya adalah K1. Jika belum berkeluarga, pilih TK0, maka jumlah penghasilan tidak kena pajak akan otomatis muncul di bagian kanan. Jumlah ini tidak ada pengaruh jika kewajiban pajak kita hanya PPh final 0,5%. Oke, jika pada bagian induk sudah terisi semua dan tidak ada kolom berwarna merah, maka kita menuju ke langkah akhir pelaporan SPT dengan mengklik tombol submit di atas di sini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat satu kolom berwarna merah pada bagian ini yang wajib kita isi. Kita diwajibkan melampirkan rekapitulasi peredaran bruto dalam setahun. Untuk pengisiannya, Anda bisa mendownload formulir yang berbentuk Excel pada kolom deskripsi video di bawah ini. Silakan isi sesuai dengan yang kita input pada saat pengisian e-form sebelumnya tadi. Kemudian cetak, tanda tangani, lalu scan ke dalam bentuk PDF. Pastikan file PDF yang sudah di-scan ukurannya tidak melebihi 5 MB. Lalu file tersebut kita upload pada bagian ini dengan mengklik tombol unggah lampiran di sini sampai warna merah tidak ada lagi. Bagian bukti potong dan dokumen lainnya yang ini tidak wajib kita upload. Bagian ini hanya diisi jika memang ada bukti potong saja.
Sampai di sini pengisian telah selesai. Kita akan ke langkah lapor SPT di bagian bawah. Silakan masukkan kode verifikasi yang masuk ke email Anda. Kita buka email terlebih dahulu dan akan ada email dari e-form seperti ini. Silakan copy paste kode verifikasi yang ini ke kolom e-form di sini. Lalu klik tombol submit di sini. Maka pengiriman data SPT akan terproses sampai muncul notifikasi submit SPT berhasil seperti ini. Maka Anda sudah berhasil melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi. Bukti pelaporan bisa Anda cek kembali di email atau arsip SPT pada halaman DJP Online. Dengan asumsi server DJP Online Anda lancar tanpa kendala, kira-kira proses pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi dengan e-form PDF seperti itu. Anda bisa melaporkan SPT tahunan Anda tanpa harus konsultasi dan antri ke kantor pelayanan pajak terdekat. Jika Anda mengalami error saat submit SPT, silakan cek video kami yang ini. Mungkin bisa membantu masalah gagal submit. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian video kali ini. Video ini juga bisa Anda bagikan jika Anda memiliki rekan yang ingin melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi secara online. Jika ada pertanyaan, seperti biasa, jangan ragu tulis saja di kolom komentar. Jika kami bisa menjawab pertanyaan Anda, kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda secepat mungkin. Anda bisa menghubungi kami via email kami di sini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, dan terima kasih juga bagi Anda yang telah mendukung channel kami ini. Kami merasa sangat terapresiasi. Sekian dari kami, dan saatnya undur diri. Until next time, stay safe and stay fun!